Nah sekarang lu pilih lu alasan gak bisa ngomong atau 1 tahun dapat mobil mewah. Menurut lo apa mindset yang paling merusak yang dimiliki anak muda? Jadi pengaruh teknologi, kecanggihan teknologi ini merusak banyak generasi muda. Sehingga banyak banget berita-berita dari sosial media yang mereka telan mentah-mentah. Lu itu introvert dan lu mesti bangga jadi introvert. Dari situ Tuhan ngajarin harus humble, rendah hati. Bikin makanan di pinggir jalan harga diri lo bro. Nah itu mindset anak muda juga tuh yang ngaco tuh. Gue pengen kaya cepet. Karena mereka belum diajarin yang namanya apa itu impian atau dreams. Jadi orang Indonesia bukan kekurangan lowongan kerja, tapi mereka perlu upgrade diri menjadi spesialis. Kalau hidup dia cuma butuh handphone, pulsa, kuota wifi, udah lebih dari cukup buat kehidupan. Jadi gue udah gak butuh lagi kerja bro. Nah itulah kekacauan zaman sekarang untuk anak-anak yang hidupnya udah gak punya keinginan apapun saking semuanya dipenuhin sama bapak emak. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan teman lama gue, Michael Yo. Apa kabar bro? Kabar selalu baik dan outstanding ya. Founder dari Sukses Group, juga remaja sukses, komunitas remaja sukses Indonesia. Yes brother. Udah Thank 13 you. tahun lebih 13 tahun lebih journey-nya. dari dulu masih umurnya deket-deket sama murid gitu ya. Sampai sekarang umurnya jauh banget sama murid, itu berasa banget sih. Berasa banget ya. Tambah tua bro. Bro, apa yang membuat lo driven untuk bikin komunitas remaja sukses Indonesia? Gara-gara waktu itu kejadiannya di kehidupan nyata ya, kehidupan gue sendiri mengalami broken home, ditinggal ayah, dan waktu itu kondisi ekonomi sedang sulit banget. Jadi dulu kita tinggal di kos-kosan 4x3, tidur sama ibu sama adik tuh udah kayak ikan pepes. Wow. Dan waktu itu kondisinya parah banget lah. Terus ditambah lagi harus bekerja dulu di Tanah Abang jadi kuli gudang. Dan waktu itu merasa bahwa kok pelajaran di sekolah nggak ada yang bisa digunakan dulu waktu itu. Oke. Nah akhirnya dari situ belajar bahwa ternyata banyak banget loh ilmu di kehidupan ini yang perlu dipelajari sama generasi muda. Nah dari situ dulu juga seneng dengar pembicara, dengar motivator, dan mereka punya acara-acara buat generasi muda. Dan tiba-tiba punya impian. Kayaknya kalau punya komunitas buat generasi muda, ngajarin mereka bisnis, public speaking, kayaknya tuh keren banget. Nah disitulah mimpi dimulai dan akhirnya mulai dijalankan di 2012. Wow. Berarti dalam proses itu lo benar-benar ini ya, lo lo bentuk diri lo ke situ. Kalau nggak, you cannot build the community. Betul, dan waktu pertama kali mulai nggak punya sertifikasi public speaking dan waktu itu belum bisa ngomong. Jadi bener-bener seseorang yang baru mau belajar ngomong tapi nekat bikin program, itu menurut gue dulu gila sih. Kayaknya kalau gue lihat sih secara psikologi lo lagi menciptakan support system. Iya. Jadi lo punya motivasi bantu orang, tapi lo juga pengen dibantu. Jadi istilahnya Bener. kayak lo menciptakan support system di awal ya. Iya, jadi dulu kalau dengar orang-orang di sekitar termasuk adik gue sendiri yang dulu datang bantu dari awal sampai detik ini, dia bilang ini perjalanan kalau bukan karena Tuhan yang bantu itu nggak mungkin bisa jalan sampai sekarang sih. Dulu nekat banget booking radio, dulu kita promo pakai radio, bayar berapa juta, nggak tahu peserta ada yang datang apa nggak punya nama, orang nggak tahu siapa gue. Tapi tetap nekat bikin acara, sewa ruangan, siapin registrasi, bener-bener nggak tahu Pokoknya jalan aja. ya. Nah tapi itulah yang membuat akhirnya belajar bahwa oke, ternyata sesuatu yang kita niatkan bisa jadi. Gitu bro. Dari perjalanan lo pada saat itu, lo kan termasuk salah satu orang yang melewati unpleasant life lah ibaratnya. Unpleasant life. Tapi kan ada dua nih, biasanya ada dua tipe orang nih. Dia menerima unpleasant life, terus dia menjiplak atau mencap bahwa life is unpleasant. Yes. Ya kan? Ada orang yang kena unpleasant journey. Yes. Tapi dia bilang, I have a choice to make life Better. Yes. Ya kan? Apa yang membuat lo masuk ke situ? Karena lo punya potensi juga kan? Bukan nggak punya potensi untuk udahlah ngapain gue ribet. Iya.
Kalau boleh dibilang dulu masa lalu tidak terlalu menyenangkan, korban bully. Iya. Dulu gue korban bully, satu kelas termasuk cukup banyak yang ngebully. Yang kedua kecanduan main warnet zaman dulu, Iya. kan dulu ada warnet. Iya. Yang ketiga juga secara nilai bukan yang wow, secara fisik dulu juga gemuk. Jadi bukan orang yang wow banget sedari awal gitu ya. Tapi kalau ditanya apa yang membuat mau berubah, karena mau nggak mau. Karena kondisi keluarga kayak begitu, tidak ada pilihan, tidak ada opsi buat mundur, tidak ada opsi buat menyerah, tidak ada opsi buat bilang bahwa hidup ini nggak adil. Dengan kondisi yang apa adanya, dengan kondisi yang susah, ya udah pilihannya cuma satu, harus cari uang. Dan karena pilihannya satu harus cari uangnya, nggak ada pilihan lain selain meningkatkan diri. Tanya sama orang gimana caranya biar gajinya lebih banyak. Oh harus kuliah, harus belajar ini, harus belajar itu. Nah disitulah mulai rajin beli buku, rajin ke toko buku. Kalau dulu kan gak punya uang, ada yang udah kebuka baca gitu ya. Kemudian rajin ikut acara seminar yang gratisan, penuhin diri sama ilmu. Itu bukan karena ketidakinginan, tapi memang keterdesakan. Oh. Nah itu yang membuat akhirnya seperti itu. Nah dari situlah akhirnya mulai Tuhan bukain jalan. Nah dari situ ketemu sama orang-orang baik, orang-orang yang memang mau mendukung. Dikenalin lah sama orang-orang multi level marketing gitu. Dulu nggak bisa public speaking, belajarnya di multi level marketing. Karena dijorokin. Gara-gara dijorokin. Awal mula pertama kali diajakin multi level marketing, gue bilang, gue nggak bisa ngomong. Padahal gue baru aja ngomong kan. Terus leadernya bilang, lu baru ngomong bro. Nah sekarang lu pilih, lu alasan gak bisa ngomong atau 1 tahun dapat mobil mewah, dapat mobil Mercy. Ya gue pilih 1 tahun dapat mobil Mercedes-Benz lah. Ya kan, dari situ akhirnya bergabung, biaya join dulu 85.000, beli produk 500.000, belajar ngundang orang, belajar presentasi, dijorokin jadi MC. Pertama kali jadi MC gak bisa ngomong, yang keluar keringet dingin, udah mau pingsan digotong ke kursi di paling depan. Buset. Itu kejadian yang gak pernah gue lupain. Itu tahun-tahun yang memang penuh dengan perjuangan. Tapi dari situ Tuhan bukain jalan. Ternyata ketika jadi MC itu seneng loh, enak loh, enjoy loh. Oh ternyata dilihat orang tuh, disorot orang tuh kayak ada suatu adrenalin yang ini kayaknya gue banget. Dari situlah mulai belajar dunia public speaking lebih lanjut. Terus dari situ coba belajar di insurance, coba belajar di properti, coba buka franchise, bikin di pinggir jalan digusur sama Satpol PP itu udah ngalamin. Jadi Ya lu sempat ada bisnis ayam ya? ada bisnis, ada ayam, kemudian pandemi kemarin juga bangkrut. Jadi Up and down-nya udah ada. up and down-nya ada. Dari situ karena Tuhan udah bukain jalan, gak ada pilihan lagi sih buat nyerah. Apalagi hidup ini ketika kita nyerah, ibu kita perlu perjuangan kita, ada adik yang dulu masih sekolah, kayaknya terlalu banyak hal yang perlu diperjuangkan buat kita sia-siakan. Wow. Lu berapa bersaudara bro? Berdua sih bro. Oh mantap. So you have a brother or sister? Brother. Oh berarti brother lu sekarang sama lu ya together ya? Betul, bisnis bareng. Itu juga blessing ya, biasanya orang punya siblingnya bisa pecah, beda ini. Itu juga another blessing sih ya. Another blessing. Ya. Menurut lu apa mindset yang paling merusak yang dimiliki anak muda? Sebenarnya Based on your journey di fase lu baru mulai dan sekarang. jujur kalau menurut gua pribadi bukan masalah mindset yang mindset rusak ya. Tapi sebenarnya karena pengaruh handphone. Jadi pengaruh teknologi, kecanggihan teknologi ini merusak banyak generasi muda. Sehingga banyak banget berita-berita dari sosial media yang mereka telan mentah-mentah. Sekolah itu scam. Nah jadi mereka telan tuh mentah-mentah tuh sekolah itu scam. Ada yang ngomong bahwa lu itu introvert dan lu mesti bangga jadi introvert. Kemarin ketemu sama satu anak, saya nanya, oh introvert itu apa? Oh introvert itu tertutup. Sejak kapan introvert itu tertutup? Introvert itu adalah memilih pertemanan, ketika udah nyaman dia cerita, bukan dia tertutup. Yeah. Nah jadi banyak berita-berita yang menyesatkan masuk ke dalam pikiran generasi muda kita sekarang. Wow, ini bahaya sekali. Bahaya, terutama mereka-mereka yang tidak ada filter, jauh dari orang tua, kena kebusukan otak brain rot, dan akhirnya mereka mengalami kemunduran dalam kehidupan mereka. Nah ini bahaya banget bro. Parah sih. Kenapa banyak orang menurut lo cari motivasi tapi susah berubah? Sebenarnya satu hal yang paling banyak dilihat gitu ya,
Mereka gagal dalam berencana. Jadi mereka punya motivasi, tapi mereka nggak punya rencana yang paten. Mereka gagal dalam berencana. Kalau ada yang bilang bahwa, oh gue punya kok rencana, tapi rencananya nggak dijalanin, berarti kan gagal dalam berencana. Nah jadi mungkin buat teman-teman generasi muda atau generasi manapun, rumusnya selalu sama. Setelah punya motivasi yang bagus, paksa diri untuk punya rencana, punya jadwal, punya agenda yang jelas. Dan paksa diri untuk melangkah pertama kali. Udah itu dulu. Soal melangkah kedua, ketiga, keempat itu bisa nyusul belakangan. Yang penting pertama kali dulu melangkah. Sama kayak mungkin acara Big Thinkers. Mungkin pertama kali melangkah dulu, terus keterusan sampai sekarang kan gitu. Menarik. Bro, gue mau kembali ke journey lo bro. Yes. Jadi lu bisa gak ceritain journey lo itu pada saat lu mulai ngebangun komunitas? What kind of businesses yang lu udah pernah bangun? Dan sempat fail? Dan learningsnya apa aja? Yes, kalau dibicarakan sebenarnya ada benang merahnya dan ada turning pointnya. Tuhan kasih gua waktu itu jalanin multi level marketing itu karena Tuhan mau belajar mengenai bagaimana berkomunikasi, public speaking, how to approach people, how to presentation. Tuhan mempersiapkan dari sisi kemampuan social skill, public speaking skillsnya di situ. Ternyata ketika di sana jalannya belum terbuka, ya lumayan penghasilan tapi belum terlalu wow. Nah ada yang ngajakin ke insurance. Nah ternyata Tuhan punya rencana sendiri di insurance. Di insurance itu Tuhan meminta bahwa kamu harus belajar berempati. Kita kan kalau di MLM kan gak ada empati bro. Yang paling penting selama dia nafas berhidup, dia hidup dan bernafas, tawarin closing. Kita nggak ada empatian. Tapi ketika di insurance kita belajar kalau nanti dia sakit gimana. Kalau nanti sakit dia harus bayar miliaran rupiah, siapa yang bantu. Nah kita belajar berempati. Nah di situ ternyata Tuhan pengen gue belajar berempati di insurance. Nah setelah di insurance coba lagi tuh dunia properti. Belajar jualan properti. Disuruh belajar sabar. Karena namanya properti kan bikin jadwal sama pelanggan. Klien pengen datang, pengen survei ternyata batal. Ya kemudian ada masalah dikit di propertinya kita ditegur. Harus belajar sabar. Terus sempat bisnis makanan. Di bisnis makanan dulu ketika yang bikin makanan dulu bikin crepes gitu ya. Yang muter. Itu taruh pinggir jalan. Dulu ketika yang bikin makanan gak ada, gue yang bikin bro. Dari situ Tuhan ngajarin harus humble, rendah hati. Bikin makanan di pinggir jalan harga diri loh bro. Wah harga diri gue kan. Aduh ibaratnya disuruh bikin makanan pinggir jalan kan. Biasanya suruh karyawan. Nah tapi di situ belajar harus rendah hati. Harus mau melayani. Biarpun melayani bocil-bocil yang beli gitu. Nah belajar rendah hati. Terus dari situ bikin IO. Bikin IO waktu itu melayani banyak perusahaan. Lumayan dari situ penghasilan udah mulai naik dan penghasilannya pendapatannya lumayan besar dari IO. Dari sana ternyata nggak semuanya berjalan lancar. Ketika IO itu sudah mulai ada project, ternyata project berikutnya nggak pakai kita lagi. Dari situ belajar, oh ternyata harus bisa maintain customer, harus bisa delivery lebih ke customer. Jadi banyak banget. Sampai terakhir buka Remaja Sukses juga di 2012. Nggak langsung sempurna, tapi pelan-pelan ada kurang apa kita sempurnakan. Nah sampai terbentuklah perkembangan sampai saat ini gitu ya. Sudah 13 tahun berjalan, sudah belasan ribu keluarga kita bantu. Nah besar harapan kita bisa menolong lebih banyak lagi keluarga di Indonesia gitu brother. Oke, ini keren sih. Jadi di saat kapan lu merasa callingnya lu atau fittingnya lu itu justru di helping families? Kan, iya kan? Lu ngerti kan? Kan kalau kita di fase kepepet, pokoknya gue harus cari duit. Ya mungkin kalau lu orang yang punya keyakinan sama Tuhan, pasti milihnya jalan yang benar. Istilahnya kan gitu kan? Biasanya kan begitu. Jadi ya udahlah. Gimana caranya gue selamatin keluarga gue. Kalau kita kepepet begitu kan. Iya betul. Posisinya begitu. Tapi gue mau yang benar. Gue mau yang halal. Gue mau yang berkat gitu kan. Iya. Jalan. Tapi kan kalau udah mindset cuan kan beda nih. Bener. Sama nolong orang tuh iya, beda loh. Beda banget. Ya kan? Beda banget. Nah itu kapan tuh terjadi kayak krek.
the crack point gitu. The crack point. Sebenarnya awal pertama kali bikin program itu nggak langsung bikin program remaja sukses. Pertama kali itu pelayanan dulu di tempat ibadah. Nah kemudian dari situ merasa bahwa kayaknya kalau gua ngomong, anak-anak muda tuh seneng, happy, semangat, dan mereka tuh kayak ada keinginan buat berubah. Nah dari situ merasa bahwa kayaknya ada satu talenta di sana. Dulu pertama kali remaja sukses berdiri itu lebih banyak bantu anak-anak muda. Nah kemudian setelah pandemi itu kan sempet stop tuh program gara-gara nggak bisa ketemuan secara langsung. Betul. Nah dulu bikin program yang online-nya gitu ya. Dari sana ternyata Tuhan bukain jalan lagi. Malah makin rame, makin banyak, makin membludak keluarga-keluarga dari seluruh kota di Indonesia yang selama ini nggak terjangkau secara offline. Jadi yang tadinya lu cuma bisa layanin satu area, sekarang lu bisa terbuka lebih Terbuka dari Sabang sampai Merauke bahkan luar negeri. Ada orang tua yang di Australia, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, semuanya jadi makin banyak. Dan juga semakin membantu. Nah, setelah pandemi usai, kan usia anak-anak kan makin besar. Nah, jadi dari sana gue pun juga ngelihat bahwa usia sama anak-anak ini juga udah mulai terpaut lumayan jauh nih. Kalau dulu kan bedanya sama anak-anak yang diasuh paling 5 tahun, 10 tahun. Sekarang bedanya udah mulai belasan tahun nih. Terus anak-anak gue juga udah makin gede kan. Nah karena anak-anak udah makin gede, memutuskan kayaknya udah waktunya buat berbagi dari sisi parenting. Dari dulu cuma ngurusin anak-anak, parentingnya ku panggil orang lain dulu. Nah sekarang anak-anaknya, orang tuanya ku jadikan satu. Nah dari situ mulai ambillah sertifikasi. Ambil sertifikasi konselor, perdalam mengenai dunia parenting. Terus kemudian praktekkan juga ke anak-anak. Kemudian juga jadi kita sebagai seorang praktisi itu nggak cuma ngomong keluarga tuh harus harmonis, bener-bener harmonis. Anak tuh harus berjuang, betul-betul anak gue juga berjuang. Jadi apa yang kita pengen berikan kepada keluarga di Indonesia, program-programnya, nah itu pun juga gue praktekkan ke keluarga sendiri. Iya, berarti kayak gitu. you walk the talk lah. Betul. Dalam proses lu ngejalanin itu semua, gimana cara lu ngelatih mental lu agar lu memiliki mental kedewasaan? Sebenarnya dari pengalaman. Jadi dulu kalau misalnya pada saat pertama kali bangun program itu kan masih di umur-umur yang baru lulusan kuliah sebenarnya. Jadi dulu pertama kali bikin program itu masih gampang baper, masih gampang kena mental, idealis. Pengen nolong cara gue gitu. Iya. Tapi makin kesini kita mulai dengerin orang, mulai dengerin masukan, mulai memikirkan dari berbagai macam sudut pandang, sisi-sisi, dan tujuannya satu. Nah, dari semua perjalanan hidup yang gue jalanin, semakin kita mendengarkan orang, semakin kita menolong banyak orang, entah kenapa jadi makin besar, makin kompak, makin kuat, makin berkembang, dan akhirnya rezeki itu datang. Rezeki itu datang gitu. Nah dari situ ternyata benar. Ketika kita pertama kali goalnya adalah uang, pengen uang cepet nggak bisa. Kalau kita pengen uang cepet, nanti fondasinya pasti gampang runtuh. Tapi kalau fondasi kita memang dasarnya nolong orang, tapi juga nggak rugi-rugi amat gitu ya, tetap ada keuntungan. Kita konsisten, kita jalanin, pasti berkembang. Mau semua bisnis apapun yang gue lihat kayak begitu. Dasarnya itu ya kita nggak bisa cuan cepet di awal. Benar. Gitu. Nah itu mindset anak muda juga tuh yang ngaco tuh. Gue pengen kaya cepet. Sebenarnya bisa dibilang mindset, tapi juga didukung sama narasi-narasi yang gini. How to get your first 1 billion under 25. Yes. Terus kan juga banyak sekali sekarang. Jadi gini, gue nggak ngerti ini pro dan kontra sih. Jadi dengan adanya AI, dengan adanya content creation atau we call it the content economy atau the creators economy, itu memang membuka banyak peluang buat orang mendapatkan 100 juta pertamanya. Betul. Tapi kan the problem is gue nggak ngerti narasi yang mana yang tepat. Gue jujur gue masih lagi menimbang. Kalau orang ngomong gimana caranya mendapat 100 juta pertama lu? Emang lu peduli sama pertama atau lu butuh konsisten?
Kalau lu dapat 100 juta pertama lu, terus yang kedua lu dapat 10 juta, Iya. kan jadinya problem bro. Iya, jadi Ya kan? timpang. Iya kan? Jadi itu menjadi cara berpikir gitu kan. Iya. Kedua, ngomongin energi. Lu kalau belum pernah ngerasain cepet ya 100 juta lu, energi lu belum nyampe nih. Iya. Kalau energi lu udah nyampe, lu nggak shock. Lu kalau nggak shock berarti lu bisa lebih easy to attract. Yes. Bener kan? Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi memang secara nggak sengaja karena kita hidup di dunia yang bukan social lagi tapi lebih ke social network. Yes. Di mana terjadi yang namanya imposing comparison. Imposing competitiveness. Yes. Tapi lewat comparison. Ya jadinya orang ke drive untuk gimana caranya I make money fast. Gimana caranya I make money fast. Tapi gue masih nggak ngerti why do you need it fast. Yes. Itu yang gue ngerti. Maybe you have. Sebenarnya tergantung bro. Kalau untuk orang-orang di ranah tertentu mereka nggak butuh 100 juta pertama. Bapaknya kaya soalnya. Iya. Ada beberapa kasus kejadian bahwa kalau kita boleh ngomong generasi kita generasi perintis bro. Iya. Kita nggak punya apa-apa dulu. Iya. Nah sekarang generasi zaman sekarang mostly sebagian besar itu pewaris. Iya. Nah generasi pewaris butuh nggak 100 juta pertama? I don't think so. Iya. Duit jajan mereka aja banyak bro. Iya. Mobil mereka dikasih yang mahal. Iya. Ya kemudian dikasih tas-tas yang branded. Iya. Beli sepatu juga satu rak penuh. Iya. Mereka nggak butuh 100 juta basically. Jadi kalau dibilang 100 juta pertama under 25 tuh udah dikasih sama bapaknya. Bahkan banyak murid-murid gua yang udah dikasih deposito 1 miliar Iya. atas nama anak. Ada yang dikasih tabungan di dalam rekeningnya anak 500 juta. Iya. Ini kasus real. Iya. Dan apa akibatnya? Anaknya nggak mau kerja. Sampai anak umur 25, 27 gak mau kerja sampai sekarang. Kenapa anaknya berpikir, gue cuma butuh handphone, pulsa, kuota, wifi, gue cuma butuh santai. Gue punya deposito 1 miliar, gue dapet setahun itu misalnya 5%. Ya 50 juta 50 juta. 50 juta dibagi 12 bulan 4,5 juta. Kalau hidup dia cuma butuh handphone, pulsa, kuota, wifi, udah lebih dari cukup buat kehidupan. Jadi gue udah gak butuh lagi kerja bro. Jadi gue udah gak butuh lagi apa itu 100 juta. Nah itulah kekacauan zaman sekarang untuk anak-anak yang hidupnya udah gak punya keinginan apapun saking semuanya dipenuhin sama bapak emaknya. Comfort zone ya. Comfort zone. Dan itu gue sebutannya ada 2 mentalitas yang sangat berbahaya. Anak pewaris itu gak boleh punya 2 mentalitas ini. Kalau dia punya 2 mentalitas ini hancur aja. Yang pertama mental pengemis. Jadi anak bermental pengemis itu adalah anak yang kalau lu nggak kasih dia bakal ngambek, marah, dan dia bakal ngelunjak ngelunjaknya. Dia bakal ngelakuin apapun biar keinginannya diturutin. Dan permintaan dia nggak main-main loh, makin mahal. Handphone yang paling bagus, laptop yang gaming mahal, motor yang bagus. Kalau mau kuliah mesti kasih mobil, kuliahnya pun juga mau ke luar negeri. Permintaan dia benar-benar luar biasa. Dan ini banyak kasus kejadian di generasi pewaris dengan anak bermental pengemis. Dan ini biasanya orang tua yang mendidik anak seperti raja dan ratu. Oke. Nah, tapi ini belum parah bro. Ada yang lebih parah lagi. Adalah anak yang dididik berdasarkan harta orang tua. Jadi anak ini nggak pernah mendapatkan kasih sayang. Bapak emaknya sibuk. Pokoknya anak ini dibesarkan berdasarkan pokoknya lu sekolah gua kasih lu duit. Lu butuh apapun gua kasih lu. Akhirnya anak ini memiliki mentalitas bukan pengemis. Karena kan pengemis itu masih minta bro. Ini udah gak minta lagi dikasih terus. Namanya adalah mentalitas penghabis. Jadi dia tuh punya duit habis, punya duit habis, punya duit habis, punya duit habis. Tiba-tiba udah SMA party. Udah party, dugem, pulangnya larut malam, salah pergaulan. Kuliah juga seperti itu. Udah gak mau tinggal sama orang tua, udah gak mau diatur. Kalau gak dikasih apapun dia ngancam. Orang tua udah gak bisa berbuat apapun. Nah jadi kalau kita bilang 100 juta pertama untuk orang-orang tertentu maybe yes. Tapi kalau udah kasus kayak gini maybe no. Yes, benar setuju. Gitu bro. Nah inilah bahayanya generasi muda zaman sekarang yang orang tuanya mendidik anak. Udah kayak raja dan ratu. Terus datang ke gua komplain. Anak saya boros. Yang kasih duit siapa? Saya. Ya udah. Bingung kan?
Bisa jadi memang. Nah itu, ini gua sedikit ada argumen nih untuk ini. Boleh. Jadi argumennya adalah, tapi memang benar sih, banyak orang tidak sepenuhnya tahu langkah tepatnya. Betul. Tapi intentionnya adalah gua mau, kan di mana-mana itu orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik. Yes. Terbaik. Kalau gue dulu pernah susah, anak gue jangan susah. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau gue dulu banyak keinginan yang gue suppress, anak gue jangan sampai hidupnya suppress. Yes. Benar dong? Betul. Tapi mungkin niat itu cara pengaplikasiannya yang kacau. Iya. Jadi kayak misalnya di rumah gue deh, ada masa-masanya di mana kalau bini kalau ngomong sama anak itu pakai dua kategori doang. Iya. Mahal murah, bagus nggak bagus. Iya. Ya kayak gitulah. Iya. Terus gue ganti, udah lu pakai berguna dan nggak berguna. That's it aja, berguna atau nggak berguna. Berguna nggak buat kamu, misalnya gitu kan, jadi bikin anaknya mikir. Iya, berguna atau tidak. Iya. Kalau di ngomonginnya tuh lebih ke mahal murah, berarti kalau lu pas mau beli, jangan ini kemahalan, berarti nggak punya duit dong mami daddy Iya. gue. Kalau ini mah barangnya murah, beli yang original, nah berarti kesannya kalau murah itu Nggak bagus. nggak bagus. Iya. Nah kan jadi kan kalau masuk ke situ kan anaknya tuh tumbuh tanpa sadar begitu. Iya. Tapi kalau ngomong berguna dan nggak berguna kan lebih buat dia kesempatan mikir, is this useful or not? Kalau gue enforce-nya ke situ. Iya. Tapi yang tadi lo ngomong ya, argumen gue adalah banyak orang tua ingin membuat anak itu tidak memiliki mindset miskin. Tidak memiliki mindset bahwa dia itu tidak mampu. Iya. Dia hubungan dia sama uang baik-baik saja. Iya. Tidak memiliki luka dengan energi uang. Mungkin tujuannya itu. Iya. Tapi pengaplikasiannya. Sebenarnya itu nggak salah. Semua orang tua pengen anaknya nggak susah kayak dia zaman dulu. Tapi pertanyaannya adalah yang bikin dia berhasil sampai detik ini karena kesusahan atau karena kemudahan. Ya otomatis karena kesusahan dia berjuang, akhirnya kondisinya luar biasa berhasil. Ini kejadian nyata di kasusku. Jadi ada 2 anak yang dimana tumbuh di 2 keluarga yang berbeda. Dua-duanya sama-sama pewaris. Oke. Yang satu anak ini gak pernah dikasih tahu bapaknya kaya. Pokoknya dia dari kecil, lo mau ngapain lo berjuang. Pokoknya lo mau dapat apapun lo kumpulin uang. Yang satu lagi nggak minta pun dibeliin dan apapun yang dia minta dipenuhi. 2 anak ini bertumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu SMP, SMA dan juga kuliah. Karena perjalananku 13 tahun kan udah banyak ngelihat murid dari SMP udah pada SMA, kuliah dan menikah. Jadi kalau sekarang nih zaman-zamanku lagi diundang-undangin sama murid-murid pada nikah gitu ya. Karena udah 13 tahun. Lu merasa tuir ya? Iya, jadi tua banget. Gitu. Nah, terus murid-muridku juga terinspirasi sebenarnya gara-gara gue kan dulu meritnya muda juga. Dulu orang-orang umur 22 lulus kuliah kan ngelamar kerja. Nah, gue lulus kuliah dulu ngelamar istri. Wow. Calon istri dulu. Karena waktu kuliah itu udah sambil settle, udah kumpulin aset lah. Nah, singkat cerita lanjut ke pertanyaan tadi. Mindset yang dimiliki sama anak-anak muda yang 2 orang tadi, yang satu dibesarkan dengan berjuang, sekarang ini dia bermindset bagaimana membesarkan usaha orang tuanya. Oke. Bagaimana dari omset 10 miliar bisa punya 20 miliar. Itu mindset yang dimiliki sama anak yang berjuang tadi. Nah, anak yang semua-muanya dikasih sampai sekarang gak kerja. Disuruh kerja gak mau, disuruh ngapa-ngapain gak mau, impian kagak punya, daya juang gak ada. Akhirnya ini anak cuma besar dan bertumbuh, mohon maaf, jadi beban keluarga. Ini karena pola didik yang berbeda dari kecil. Nah makanya ketika ada orang tua yang bilang, gue gak mau anak gue susah, bener. Yang penting jangan susah-susah banget kan. Makan tetap makan. Tapi yang dimaksud adalah kalau dia bisa setelah makan cuci piring, tolong jangan dicuciin lagi. Kalau dia butuh barang, jangan dikasih instan, suruh dia nabung dulu. Tanggung jawab, dikasih uang tanggung jawab, kumpulin dia beli. Nah itu akan menimbulkan daya juang dalam diri anak. Itu sih bro. Jadi bukannya
susah kayak kita zaman dulu sampai bokehnya luar biasa. Iya, Tapi minimal kebutuhan dasarnya terpenuhi. Karena kan kewajiban orang tua cuma 4. Sandang, pangan, papan, pendidikan. Sandang itu adalah pakaian yang layak, bukan pakaian yang branded. Iya. Pangan itu adalah Makanan yang bergizi. ya makanan yang bergizi. Bukannya makanan yang mahal mewah di hotel. Papan itu juga rumah yang layak buat ditinggali, bukan yang di dalamnya isinya laptop, komputer, tablet, TV di dalam kamar semuanya. Yang bikin anak gak keluar kamar. Dan pendidikan pun yang layak, bukan yang kegedean gengsi. International school yang misalnya kita nggak bilang itu jelek gitu ya. Cuman karena biar kelihatan keren, bukan karena motivasinya jangan ke situ ya. iya, motivasinya bukan karena gue internasional biar anak gue keren, bukan. Kita lihat dasar pendidikan internasional ini kurikulumnya apa. Cocok nggak buat anak Cocok gue? nggak buat anaknya? Anaknya mampu nggak ngikutin? Jadi bukan internasional biar gue keren terus gue bergaul sama orang tua yang keren terus main pedal bareng, bukan itu. Bukan itu. Gitu sih bro. Menarik bro. Dari omongan lo tadi gue jadi tertarik untuk menanyakan apa arti sukses versi Michael Yo. Ketika kita bisa, kalau sekarang ya versi gue ya, kalau dulu sukses itu adalah ketika gue bisa achieve mimpi-mimpi. Tapi ketika kita udah achieve mimpi-mimpi, kembali lagi kita mau achieve mimpi sampai kapan sih? Mimpi kita nggak pernah selesai. Tahun ini udah ada mimpi yang kita bisa wujudkan, tahun depan ada mimpi lagi. Justru sekarang ini goalnya adalah, kadang kalau ngelihat gitu ya, ada karyawan yang udah lama bantu, komputernya rusak, gue pengen beliin malah bro. Itu menurut gue sukses. Gue bisa bantu orang-orang yang selama ini udah nolongin gue tuh, gue merasa berhasil. Kayak kemarin ada temen lama yang baik banget gitu ya. Kadang kalau gue pulang dari bandara dijemputin, baik gitu, orang yang gak pernah hitung-hitungan. Tiba-tiba dia kelilit, ada masalah. Dari situ udah tanpa ada dasar gue bantu. Nah dari seperti itu yang namanya berhasil. Jadi keberhasilan zaman sekarang itu adalah ketika bisa menolong, membantu banyak orang. Entah kenapa kayaknya energi dari sisi keuangan itu juga kedrivennya luar biasa kencang. Kayak kebuka aja bro. Gitu, itu sih bro. Kenapa banyak orang menurut lo takut banget punya target tinggi bro? Kayak tadi nih, lo tadi ngomong nih, gue kebanyakan orang tuh setelah kuliah tuh langsung cari job. Iya. Gue itu waktu masih kuliah aja udah ngumpulin aset. Jadi gue malah mikir setelah kuliah gue akan married and work together with my wife. Misalnya gitu kan. Betul. Nah itu kan sebuah target bro. Itu kan artinya lu udah men-set sebuah target. Sebenarnya bukan masalah zaman sekarang orang mau bermimpi tinggi atau tidak. Justru yang paling dikhawatirkan adalah karena kebusukan otak ini, brain rot ini, yang saat ini dihadapi oleh generasi muda. Mereka tuh udah gak butuh apapun lagi. Karena mereka udah punya semuanya nih. Mentalnya udah pewaris. Terus ditambah lagi mereka cuma butuh kenyamanan, handphone. Mereka udah gak merasa butuh apa-apa lagi. Jadi mereka bukannya takut bermimpi besar, tapi mereka cukup seadanya. Yang penting keinginan main HP-nya mereka, brain rot-nya mereka, dopamin mereka terpenuhi. Nah itulah kekacauan generasi muda zaman sekarang. Nah ini kasus banyak kejadian. Nah itu dari sisi bidang terutama generasi muda. Tapi kalau kita ngomong dari orang-orang umum yang lagi berjuang, kenapa mereka takut bermimpi tinggi? Karena mereka belum diajarin yang namanya apa itu impian atau dreams. Di sekolah pun gak diajarin impian. Dulu pertama kali pertanyaan MLM yang ditanya sama orang MLM sama gue ingat banget. Slide pertama, apa impianmu? Dan itu jadi pilot, jadi dokter gitu ya standarnya. Dan impian itu ternyata bukan cita-cita bro yang ditanyakan. Jadi ditanya, apakah kamu mau beli mobil baru? Mau punya rumah sendiri? Mau jalan-jalan keliling dunia? Mau apapun? Ditanya semua pertanyaan satu-satu. Kira-kira dari 10 impian yang ada di dalam slide ini, kamu mau pilih yang mana kalau disuruh pilih 3? Itu pertanyaan yang hampir gak pernah ditanyakan sama generasi muda.
Dan juga orang-orang di luar sana, mereka butuh impian. Nah, cuman impian itu tujuannya apa? Biar mereka tuh hidup lebih hidup tuh lu nggak sia-sia. Jangan cuman hidup di dalam tempurung di Indonesia doang. Dunia ini begitu besar. Untuk kita bisa lihat mobil, misalnya ada launching baru yang gak terlalu mahal, kita suka, belilah kalau emang kita ada uang. Maksudnya jangan jadi orang tuh yang lu gak punya impian gitu loh dalam hidup. Emas harga lagi turun dikit sekarang, belilah berapa. Nah terus kayak sekarang nih misalnya Bitcoin harganya lagi ngedam gitu ya, lagi turun, lagi bearish. Pasang target, belilah di berapa. Itu kan sebuah hal-hal yang kita harus berani melangkah. Nah jadi ketika kita punya impian dan kita berani melangkah, nah di situ akan terjadi yang namanya perkembangan sedikit demi sedikit. Nah jadi kalau menurut gua pribadi buat teman-teman gitu ya yang saat ini takut bermimpi besar, karena yang dimimpikan itu bukan hasilnya, bukan kebahagiaannya, bukan emosionalnya yang mereka pikirkan. Kalau ke luar negeri itu seneng, bukan. Yang mereka pikirkan adalah kesusahannya. Punya duit 100 juta susah ya, berhenti. Bukan itu yang mereka mesti pikirkan. Tapi yang mereka mesti pikirkan adalah kalau punya 100 juta bisa ngapain aja ya. Nah itu yang mereka mesti pikirkan. Baru mereka berani bermimpi besar, bro. Pengalaman paling keras apa yang membentuk lu sebenarnya? Kalau dulu paling keras adalah ketidaksiapan. Kalau orang siap kan enak ya bro ya. Orang siap, punya uang, ada modal, pewaris, enak. Dulu waktu sekolah ditinggal orang tua. Terus harus kerja jadi kuli gudang di Tanah Abang. Kondisi mantan anak warnet yang kecanduan. Korban bully, jadi pembicara tanpa sertifikasi. Tidak ada pengakuan dan tidak ada orang yang kenal. Branding pun juga gak ada. Ketidaksiapan itu adalah momen-momen yang dimana tahap paling tough, paling membentuk seseorang menjadi lebih, akhirnya kita nge-push diri kita jadi push over the limit. Iya betul. Gitu sih, jadi ketidaksiapan. Nah cuman banyak orang kelemahan itu, tunggu siap dulu baru mulai. Padahal gak pernah ada kata siap bro. Keren. Kesalahan hidup apa yang menurut lo paling mahal harganya? Boleh tentang hidup lo atau dari pengalaman lo mengamati orang. Bebas. Sebenarnya kalau dari pengalaman hidup yang paling gagal. Paling mahal. Paling mahal. Pengalaman hidup paling mahal otomatis adalah pada saat bisa ada orang tua yang bilang, coach terima kasih ya anak saya udah berubah. Oh itu mahal banget. Kesalahan, bukan achievement. Oh bukan kesalahan. achievement. Oh kesalahan. Kesalahan yang paling mahal menurut lo. Kesalahan yang paling mahal. Kesalahan yang paling mahal itu adalah pada saat kita tidak bisa menepati janji kita. Jadi pada saat kita nggak bisa menepati janji, otomatis ada orang yang kecewa. Dan itu bener-bener sesuatu yang nggak enak banget. Gitu. Apalagi ke diri kita sendiri. Apalagi ke diri kita sendiri. So mulai dari saat itu selalu menepati, selalu berikan yang terbaik untuk setiap hal yang udah pernah diucapkan. Jadi kayak tadi sebelum podcast gitu ya, ada orang tua udah lama banget gak hubungin, udah hampir setahun. Coach mau konsul, langsung gue telepon. Detik itu juga langsung gue telepon. Langsung gue bantu jawabin. Karena gak pernah mau ngecewain orang lagi. Gitu. Jadi itu bener-bener hal yang bener-bener gue jaga. Tapi kalau dilihat dari pengalaman orang, yang paling mahal pembelajaran yang banyak gue ngeliat waktu. Banyak yang buang-buang waktu dengan sia-sia. Kadang gue gak ngerti ada orang yang bisa di kamar berjam-jam ngabisin waktu untuk suatu kesenangan sampai mereka udah gak peduli lagi sama hidupnya mereka. Ada yang sampai gak sekolah, ada yang sampai mengabaikan keluarga, bapaknya udah pulang cari duit capek-capek dianggap angin lalu. Tidak ada kehangatan dalam keluarga. Jadi banyak generasi zaman sekarang itu membuang waktunya terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan itu penyesalan akan datang di kemudian hari, bukan penyesalan yang mereka sadari bro. Tapi
mereka udah keburu rusak duluan. Karena mereka nggak sadar kalau mereka rusak sebenarnya. Gitu bro. Bro, menurut lo apa semua orang tuh cocok berbisnis, bro? Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kalau dibilang cocok atau tidak, semua orang tidak cocok. Tapi semua orang bisa. Yang penting kalau misalnya contoh, dia bukan orang sales. Dia harus cari partner orang yang bisa menjual. Nah, misalnya dia tipikal sales. Dia bukan orang belakang layar. Dia bukan orang yang teliti. Dia bukan orang manajemen strategik. Dia perlu partner. Sama kayak gue pribadi. Gue bukan orang yang perintilan. Di belakang layar. Itu adik gue yang ngurusin. Gue depan layar. Bagian strategik, marketing, sales. Depan layar gue banget. Belakang layar tuh adik gue. Jadi semua orang belum tentu cocok berbisnis, tapi semua orang bisa selama dia punya kemauan dan dia ketemu partner, lingkungan, ekosistem, produk, momen yang tepat. Seperti itu. Gue sempat lihat salah satu video acara lu. Ya. Di mana di situ ada kayak semacam ritual di mana anak itu kayak sujud sama orang tua ya. Oh iya. Lu bisa cerita nggak sih? Program ini tuh lo bangun untuk apa, dan mungkin gue pengen tahu what is the program about, and then baru kita gali studi kasusnya. Sebenarnya gini, banyak anak itu sama keluarga yang sudah putus secara komunikasi, biarpun satu rumah. Biarpun dibilang, oh saya nggak putus secara komunikasi, iya tapi anaknya blocking, anaknya marah-marah, anaknya ngedenial. Anaknya tidak mau merespon dengan baik. Otomatis hal itu akan mengakibatkan keluarga jadi tidak harmonis. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak akan ada perubahan apapun dalam diri anak. Karena pasti masuk kiri keluar kanan kalau orang tua ngomong. Nah jadi kalau orang tua pengen ikut program untuk merubah anak biar mereka terbuka, harganya mahal bro di Indonesia. Lu bisa bikin program yang sampai ada program penyatuan keluarga, anak berbakti, anak bersujud, mesti ikut acara camp biasa. Bayarnya tuh jutaan rupiah. Nah tapi gue mendesain sebuah program buat nolongin keluarga. Cukup sekali datang, harapannya komunikasinya lancar, hubungannya baik, saling memaafkan, luka batinnya bisa kita minimalisasi. Nah itu harapannya dengan harga yang terjangkau cuma 100 ribuan doang. Yang penting niatkan diri buat datang dan nge-push anak buat datang. Karena banyak orang tua buat datengin anak aja, aduh susah coach. Padahal cuma datengin doang loh. Tapi itu bawa anak umur berapa minimal? Minimal 8 tahun. 8. Kalau terlalu kecil kan mereka nggak ngerti. Ya, betul. Paling dewasa kuliah. Jadi orang tua dan anak, orang tua dan anak datang ke tempat program lo, di situ akan ada yang tadi poin-poin yang lo sebut tadi. Betul. Nah, tapi selain itu juga nanti akan ada goal setting dari anak, kemudian penentuan kegiatan pengganti handphone. Mereka kalau nggak pakai handphone mau ngapain harus ada dong kegiatannya. Betul. Terus belajar public speaking biar mereka lebih percaya diri. Jadi mereka datang membuktikan bahwa mereka bisa loh ngomong di depan banyak orang. Sama mereka juga berkompetisi. Jadi di dalam acara itu juga ada kompetisinya bro. Jadi mereka berlomba ngejawab yang banyak biar mereka jadi pemenang. Mereka dapat sertifikat terbaik murid di hari tersebut. Wow. Nah, jadi itu langsung on the spot ya? Cukup. Jadi udah dapat semuanya, pulang udah bawa perubahan. Jadi nggak perlu ikut acara. Maksudnya bukan nggak perlu ikut, tapi lebih tepatnya gak perlu mahal buat mendapatkan kualitas seperti itu. Kalau gue tangkep sih lo lagi membangun sebuah experiential moment yang melakukan quick transformation di hari itu. Dan mungkin ini bisa dibawa pulang dan harapannya orang tuanya bisa mereplicate itu di rumah. Iya, bisa mengulang itu di rumah. Iya, jadi ini gue tunjukin lo, nih lo rasain, nih lo ngerti flow-nya. Sekarang lo coba lakukan di rumah. Betul. Bagian-bagian tertentu yang lo udah komit. Betul. Makanya nanti setelah pulang di situ saya bilang momen ini diulang berkali-kali di rumah. Dijadikan sebagai family culture. Nah, ketika family culture itu udah kebentuk, pasti suasananya akan lebih baik. Gitu. Nah, itu harapannya. Teman-teman kalau mau tahu informasi lebih lanjut, linknya ada di bawah sini nanti ya. Terus bro, dari sekian banyak orang yang udah datang,
Case yang paling konyol lo bisa ceritain nggak bro? Sebenarnya lebih tepatnya adalah ada anak itu yang sebenarnya ketika datang tuh diculik. Artinya anak tuh nggak tahu dia datang kemana gitu ya. Pokoknya tiba-tiba nyampe tempat acara aja. Ada anak yang pertama kali datang tuh marah-marah. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, dikasih nemtek, disobek. Pokoknya udah kayak tantrum gitu. Iya, gue nggak mau ke tempat kayak beginian Ya. ibaratnya gitu. Nah tapi setelah masuk kita kan nggak pernah mau ngeguruin apalagi ngajarin anak-anak, nggak pernah mau. Karena anak zaman sekarang tuh nggak bisa diguruin dan diajarin. Pendekatannya harus jadi sahabat mereka. Gitu. Jadi kita masuk dari hobinya mereka, apa yang mereka suka, dan juga pendekatan UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah mereka harus tahu bahwa mereka dalam hidup ini juga harus berjuang buat mencari uang nanti. Nah dari pendekatan-pendekatan itu yang begitu menyenangkan dan asik, sesi ketemu sama orang tua, anaknya udah bisa ketawa-ketawa. Ternyata memang ternyata orang tuanya cerita, memang anak ini gak pernah keluar rumah lagi. Udah lama gitu ya, kecuali pergi ke sekolah. Nah jadi ketika diajak ke acara seperti ini mau gak mau orang tuanya bohong. Tapi setelah ikut acara, anaknya mindsetnya udah kebuka dan anaknya mau berubah. Nah disitulah momen anak itu mau lebih baik. Wow, Gitu sampai sekarang. amazing. Bro, dari sekian banyak orang yang lo ketemu, apa sih top 3 kesalahan parenting yang mengulang terus? Iya. Kayak itu lagi. Apa bro? Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah sebenarnya gini, semua kesalahan parenting itu berawal dari kondisi mentalitas orang tua. Kondisi mental orang tua menentukan pola parenting. Coba kalau kayak kita ngelihat gitu ya, apa saja pola mentalitas orang tua yang selama ini terjadi kesalahan di parenting. Yang pertama adalah terlalu ketakutan. Takut anaknya nggak makan, takut anaknya kelaparan, takut anaknya kecapean, takut anaknya marah, takut anaknya ngomel, takut anaknya tantrum, terlalu ketakutan. Bahkan takut anaknya dikatain orang lain, Iya, takut di-compare ke orang lain. takut anaknya dihukum di sekolah, takut anaknya nilainya jelek, terlalu ketakutan. Sehingga orang tua ini terlalu overprotective. Fear driven ya. Fear driven. Jadi anak ini tuh saking ketakutan pokoknya anak ini dilindungi terlalu over, terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Sehingga akhirnya menyebabkan anak ini terlalu dimanja. Apa-apa dikasih, apa-apa ditolongin. Sehingga anak ini gak punya daya juang. Karena mereka gak boleh salah. Mereka tuh bener-bener harus jadi figura perfeksionisnya orang tua. Egonya orang tua tuh di dalam. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah orang tua yang kesehatan mentalnya itu dari sisi emosional. Kayak petasan. Disulut dikit meledak. Disulut dikit meledak. Ya, anaknya salah meledak. Anaknya tumpahin makanan meledak. Anaknya salah dikit meledak. Bangun telat dikit meledak. Lama dikit kamar mandi meledak. Nah itu adalah kondisi mentalitas yang gak sehat. Sehingga orang tua menunjukkan sama anak bahwa segala situasi dihadapi dengan kondisi emosional marah-marah. Ledakan ibarat. Ledakan, orang tuanya ketus lah, galak, judes, bentak. Nah itu adalah yang kedua. Sehingga fondasi dasar anak ini, harusnya kan fondasi dasar anak ini adalah kasih sayang, cinta kasih, kehangatan, kedekatan, pengertian, rangkulan. Jadinya kebalik. Fondasi dasarnya adalah luka batin, kekecewaan, sakit hati, ketidaknyamanan, dan kebencian. Nah kalau fondasinya udah salah, otomatis anak ini bakal bertumbuh salah. Kita menanam, kita pengen nanam pohon mangga, kita kasih bijinya ya adalah pohon yang lain, ya otomatis akan berbeda. Nah itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah orang tua yang tidak fokus dengan penyebabnya. Jadi orang tua ini jarang pakai logika. Jadi orang tua ini kalau ngelihat cara paling gampang sederhana. Misalnya Bro Sunil ngelihat anak gue di kamar terus. Nah kira-kira solusinya gimana? Apakah dengan diomel-omelin terus anaknya keluar? Jawabannya kan tidak. Solusinya adalah kenapa anaknya di kamar terus? Soalnya gak ada kerjaan. Nah tambah kegiatan Kak. Kalau sore
jangan di kamar terus. Kita coba yuk aktivitas kembangin kemampuan kakak di bidang masak. Nanti masakannya kita jual, kita cari uang, nanti uangnya kita pakai buat beli handphone barunya kakak. Nah itu kan jadi ada goals yang baru. Nah itu adalah kita cari solusi. Kalau anak yang udah brain rot, kecanduan HP parah, mengalami kebusukan, mereka kan udah nggak bisa mikir. Disuruh ngapain pun cuma taunya marah. Ya udah, kalau kakak nggak bisa kerja sama, mama juga bisa nggak kerja sama. Yang punya AC siapa? Mama. Kalau kakak nggak bisa kerja sama, sementara kakak di kamar nggak ada nggak ada AC dulu ya, matiin AC-nya. Nanti kalau udah bisa kerja sama kita ngobrol. Mau dia marah kek, tantrum kek, ngamuk kek, nggak usah diladenin. Udah selesai marahnya kita ngobrol. Kalau udah bisa kerja sama kita ngobrol. Udah itu aja. Kalau nggak bisa nikmati aja panas-panasnya dulu. Gitu. Nah jadi ada angle ke arah sananya bro. Bro, lu ngelihat diri lu 5 tahun dari sekarang di mana bro? Kuat dan strong secara kepribadian, lebih mature lagi. Karena mungkin peralihan usia gitu ya, dari 3 ke 4 nanti sudah pasti akan jauh lebih strong, lebih mature. Kemudian secara mentalitas juga lebih kebentuk lagi. Kemudian secara fundamental keuangan 5 tahun mendatang harusnya sudah 10 times, 20 times bigger than now. Amin. Kemudian secara spiritualitas harus lebih strong and helping people lebih banyak lagi. Yang sekarang udah bisa bantu, tapi semoga nanti bisa bantu dan support lebih banyak. Dari segi remaja sukses, harapannya kalau saat ini sudah kita menolong 17.000 keluarga, 5 years from now kita bisa menolong sampai ke 30.000 or maybe sampai 50.000 kalau Tuhan mengizinkan. Kemudian dari sisi keluarga, my son, my daughter, hopefully mereka bertumbuh, grow, jadi anak yang semakin kuat, punya kapasitas bukan hanya secara education, tapi secara skill, karakter, mentality, mereka kuat dan strong. Mereka punya value, mereka punya prinsip, mereka punya nilai kehidupan yang bagus. Nah itu harapannya 5 tahun dari sekarang. Keren bro. Lo tadi sempat ngomong Nil, gua itu jadi punya concern. Gue itu punya kekhawatiran dan kecemasan. Yes. Terhadap jobs. Padahal jobs tuh banyak loh. Lo sempat ngomong tadi. Iya. Tapi kenapa penyerapannya nggak ada? Atau nggak optimal mungkin? Sebenarnya di Indonesia memang kalau kita boleh bilang, lihat gitu ya, berita PHK banyak di mana-mana. Tapi kalau kita melihat secara lebih spesifik, yang di PHK itu adalah mereka yang level atau tingkatannya bisa digantikan sama AI. Oke. Gitu. Tapi untuk level-level spesialis itu nggak bisa digantikan, dan itu adalah orang-orang yang dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi orang Indonesia bukan kekurangan lowongan kerja, tapi mereka perlu upgrade diri menjadi spesialis. Sehingga mereka bisa diterima dan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan kita bicara soal pekerjaan itu ada 2, pekerjaan dari segi aspek akademis dan aspek non-akademis. Kita ngelihat contoh dari seorang dokter, kayak dokter Richard Lee, dokter Tirta, yang mana yang prakteknya sering jadi dokter. Menurutku lebih banyak buat kontennya daripada dokternya menurutku gitu ya. Cuman nggak tahu seperti apa pengalaman nanti di kehidupan. Tapi kalau kita lihat, kenapa seorang dokter, pengacara seperti Bang Hotman, terus orang yang suka mengajar matematika seperti Jerome Pauline, atau orang-orang hebat di luar sana yang punya profesi akademis, kenapa mereka punya profesi non-akademis juga? Sebagai seorang pebisnis, konten kreator. Ternyata zaman sekarang kalau kita mau berhasil, kita nggak bisa cuma punya satu profesi. Harus punya lebih dari satu. Ada profesi akademis, ada profesi non-akademis. Nah, untuk generasi muda yang saat ini pengen berhasil, mereka harus mengembangkan kedua aspek ini. Nah, kalau dari akademis kita ngomong
di sekolah dan di kuliah. Tapi di non-akademis ini bisa kita kembangkan dari sekarang. Contoh murid-muridku gitu ya. Ada yang atlet renang. Kalau berenang biasa di GBK. Kalau dia lagi nggak jadi atlet, kesehariannya ngapain? Ngajarin anak-anak kecil berenang. Sekali ngajarin private dibayar 200.000 satu anak. Iya. Sekali ngajar bisa 3 anak. Ya. 1 jam. Udah dibayar 600.000. Seminggu bisa ngajar 3 kali. 600 kali 3 1,8. Dikali 4 minggu 1 bulan. Itu sudah penghasilannya besar. Kemudian ada muridku, dia dulu atlet tenis. Kemudian dari atlet tenis ternyata dia pernah kerja di perbankan, lulus kuliah, tapi secara penghasilan kurang. Terus dia belajar jadi pelatih tenis, sekali mengajar 2 jam dibayar 500.000. Sekali mengajar bisa 2-3 orang. Nah dari situ kan sudah mulai kelihatan, oh ternyata kalau kita punya skill yang spesialis, kita harganya lebih mahal. Nah jadi jangan generalis, jangan nunggu lulus kuliah aja, tapi ada skill-skill yang bisa kita kembangkan. Nah justru generasi muda kita kebalik bro. SD kursusnya banyak, SMP berhenti semua, SMA berhenti semua, skillnya nggak ada yang jadi. Coba dicek dulu ya buat para teman-teman yang nonton Big Thinker, coba cek deh lingkungan kita, generasi muda kita, yang mana yang skillnya bener-bener jadi. Jadi itu bukan cuma sekedar bisa ya, tapi bener-bener jago jadinya gitu loh. Contoh kalau nyanyi kayak Putri Aryani, itu jadi. Gitu, bukan cuma sekedar nyanyi kalau lagi pengen nyanyi, atau nyanyi kalau lagi pengen ikut lomba nyanyi, tapi bener-bener nyanyi, cover lagu, masukin Spotify, masukin YouTube, ikut Indonesian Idol, ikut Got Talent, semuanya diikutin. Nah itu baru the real orang yang kembangin, gitu bro. Nah dari situ percayalah dia nggak bakal kekurangan pekerjaan, gitu karena dia adalah the specialist. Oke. Tapi gue penganut ini bro, penganut aliran lu punya satu spesialis, tapi lu juga harus jadi generalis. Yes. Karena kalau lu mau survive di dunia ini, lu harus punya skill adaptasi. Adaptif. Dan lu harus punya skill belajar cepat. Yes. Kalau lu nggak cepat belajar, lu akan ketinggalan. Setuju. Karena menurut gue makin hari spesialisasi itu akan lebih banyak tergantikan kalau teknologi makin mantep. Yes. Tapi kalau generalis itu kan berhubungan sama karakter, berhubungan sama bisa dibilang soft skill ya. Yes. Lo ngomong Soft skill. Communication with empathy itu kan belum tentu bisa dilakukan sama AI karena AI itu masih lebay. Gitu. Dan memang terdesainnya untuk bikin orang addicted. Kembali lagi addicted. Lu pernah ngerasa, nggak tau lu kalau selama pakai AI, lu bakal kerasa banget. Harinya lu depend sama dia, capacity thinking lu turun drastis. Tapi harinya lu mulai menjadikan dia sparring partner, capacity thinking lu makin canggih. Jadi ini sangat berbeda. Apa pesan lu buat anak-anak muda Indonesia dan buat para orang tua di Indonesia? Buat orang tua dulu kali ya, karena kan orang tua yang lebih dulu gitu ya. Buat kita para orang tua sebenarnya tujuan kita apa sih kerja? Ujung-ujungnya buat anak gitu kan. Nah sekarang fondasi terbesar anak yang berhasil itu apa? Orang tua yang harmonis, orang tua yang saling mencintai, orang tua yang komunikasinya bagus, orang tua yang bisa saling menghargai, orang tua yang kompak, dan orang tua yang sama-sama bahagia. Jadi kalau kita pengen anak kita bertumbuh menjadi anak yang hebat dan berhasil, orang tua mesti punya fondasi yang kuat dulu antara suami dengan istri. Begitu juga kalau di rumah ada keterlibatan, misalnya ada omnya, tantenya, kakeknya, neneknya, ya harus kompak juga gitu ya. Tapi kekompakan suami istri ini adalah yang paling utama. Nah itu buat para orang tua. Karena kalau kita nggak kompak, saling menyalahkan, kita saling marah-marah, ngebelain anak di depan istri, ngebelain anak di depan suami, kita saling menyalahkan, ujung-ujungnya yang rugi kita juga. Nah jadi kekompakan, kebersamaan, terus kerjasama yang baik adalah kunci orang tua buat mensukseskan anak. Jadi buat papa dan mama, orang tua di luar sana yang masih belum kompak, coba kita sama-sama berbenah, berkomunikasi lebih baik lagi. Nah itu buat para orang tua. Kalau buat para anak muda, saya cuma bilang satu hal gitu ya, gue coba bilang satu hal,
Kalau di Indonesia saat ini harga pendidikan udah mahal. Orang tua keluarin uang nggak main-main loh. Gue udah hitung dari anak itu pre-nursery gitu ya, PAUD sampai dia lulus kuliah. Yang harganya lumayan gitu ya. Mereka bisa tembus sampai 1 miliar rupiah sampai lulus kuliah. Itu udah termasuk semua keuangan dihitung. Yeah. Nah, itu satu anak. Nah, orang tua kita udah spend uang segitu banyak. Jangan kita sia-siakan dengan kebusukan otak kita di dalam kamar. Sayangi otak kita. Kalau memang kita senang main HP bagus, gue juga seneng. Tapi ada waktunya, kembangin bakat kita. Teman-teman boleh cross check ya, terutama buat anak muda. Yang pertama, bagaimana dengan kalian punya mental? Saat ini mental kalian sehat nggak? Jangan-jangan insecure dan penakut banget, harus berubah sebelum makin parah. Terus kalian punya karakter, sopan, hormat, baik gak sama semua orang? Atau jangan-jangan cuek dan gak peduli? Yang ketiga, punya kemampuan gak? Jangan-jangan gak punya kemampuan apapun. Yang dicari tahu cuman handphone dan kesenangan doang. Nah, dari sini persiapkan diri kita karena masa depan beda sama zaman dulu. Zaman dulu masa depan tunggu lu lulus kuliah. Zaman sekarang semua yang memulai lebih dulu, semua yang curi start itu yang lebih cepat berhasil. Wow. Makanya mulai dari sekarang. Seperti itu bro. Keren bro. Thank you Michael Yo. Sama-sama brother.